hari ini aktivitas belajar lagi. Bismillah, sukses ya belajarnya kita hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Terima kasih TTAA, pagi ini ketemu lagi di ruangan belajar. Hari ini agendanya kita itu apa? Jadi hari ini kita punya agenda nobar hasil observasi TTAA ke lapangan pada materi population problem yang dikaitkan dengan kesehatan masyarakat. Jadi kalian sudah melakukan observasi ke lapangan, mengidentifikasi permasalahan kependudukan apa yang ada di lapangan yang dikaitkan dengan kesehatan masyarakat, lalu kemudian kalian bahas berkaitan dengan kebijakan kependudukan. Terima kasih TTHA sudah berusaha hadir hari ini sesuai dengan jadwalnya. TTHA ada aturan main penilaian, selain dari saya sebagai dosen pengampu juga temannya melakukan penilaian. Silakan TTHA setiap kalian menuliskan kelompok yang tampil di depan dengan penilaian yang objektif. Nanti yang terbaik insya Allah akan mendapatkan hadiah. Adika silahkan pimpin temannya berdoa dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Bar sambil market day. Siapa yang bawa dagangan makanan dan minuman sehat? Apa ini? Ini yang jualan. Teteh apa itu? Apa itu? Tahu satu yang gua sama pisau sama Desa Padangula, Kecamatan Cihaurduti, Kabupaten Ciamis, terletak di sebelah barat Kabupaten Ciamis dengan jarak sebanyak 5.863 jiwa dan sebagian mata pencaharian penduduk adalah petani. Desa
pertumbuhan yang tergolong stabil dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup baik, namun memiliki masalah kependudukan karena karakteristik wilayah yang agraris dan berpenduduk relatif stabil. Seperti pernikahan dini, angka kelahiran yang cukup tinggi, keterbatasan lapangan kerja, pendidikan dan akses informasi yang terbatas, kesehatan ibu dan anak, dan penyebaran nafsa di kalangan remaja. Maka upaya dalam mengatasi masalah kependudukan di Banjarsari yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas setempat, salah satunya melakukan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga melalui PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. PIKR tidak lepas dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yang dimana menginisiasi program Generasi Berencana sebagai bagian dari strategi pembangunan kependudukan dan ketahanan keluarga. Di dalam genre ada PIKR yang menjadi pusat kegiatan dan konseling remaja. Remaja bisa berbagi informasi, mendapatkan edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta hal lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, tentu PIKR berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi bonus demografi dan tantangan kependudukan di masa mendatang. Masalah kesehatan yang cukup kompleks untuk dipelajari oleh para remaja, mendorong BKKBN untuk menyusun media atau alat yang dapat mendukung kegiatan program Generasi Berencana. Media tersebut dikenal dengan Genre Kit, berisikan ular tangga genre. Permainan ini memiliki peran penting dalam mengedukasi remaja tentang berbagai aspek masalah kependudukan dengan cara yang menarik dan interaktif. Remaja diajak memahami dampak dari pilihan hidup yang berkaitan dengan masalah kependudukan seperti pernikahan dini, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. Membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian penduduk dan perencanaan yang matang untuk masa depan. Mengajak para remaja untuk berdiskusi, memperdalam pemahaman mereka tentang masalah kependudukan yang mereka temui dalam permainan. Pastinya membantu para remaja melihat keterkaitan antara pilihan mereka yang sekarang dan dampaknya terhadap masalah-masalah kependudukan di Indonesia, seperti ledakan penduduk dan ketimpangan kesejahteraan. Monopoli Genre berisikan isu-isu mengenai masalah yang ada di kalangan remaja, mengajak para remaja untuk berpikir kritis sehingga meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya keputusan hidup yang berkaitan dengan kependudukan seperti perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pernikahan, pendidikan, dan juga karir. Dengan Monopoli Genre, remaja tidak hanya bermain tetapi juga belajar mengenai berbagai tantangan kependudukan yang akan mereka hadapi dan bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan mereka. Buku Kilat Genre, kenali lebih dekat tentang genre. Dalam kegiatan ini, kami menyumbangkan 2 program inovasi yang telah disusun dari tahun 2023. Buku ini berisikan tantangan, teka-teki, materi, dan juga tes kejujuran. Dengan berbagai masalah kependudukan termasuk di daerah Kabupaten Ciamis, buku ini didesain untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan pilihan hidup yang bertanggung jawab. Dan program inovasi ini sebagai bentuk adanya peranan remaja dalam mendukung tujuan dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diharapkan dapat menjadi pegangan bagi remaja untuk lebih memahami pilihan hidup yang berdampak jangka panjang serta membantu mengatasi masalah kependudukan di daerah melalui solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, tentu rasanya akan sangat tidak nyaman ketika masyarakat hidup di tengah lingkungan yang belum terjamin kebersihan dan kesehatannya. Kami menyatukan ide, keterampilan, dan semangat untuk mencari solusi yang dapat memberi harapan bagi lingkungan kita. Dari merancang program pengolahan limbah hingga kampanye kesadaran, mengingatkan saya akan kekuatan kolektif dan betapa pentingnya peran setiap individu. Setelah melakukan sedikit perbincangan dengan masyarakat setempat, yang dapat kita simpulkan bahwasannya perspektif masyarakat mengenai kehidupan di TPA ini mencakup 4 poin. Berbicara mengenai kualitas lingkungan, masyarakat seringkali merasakan dampak negatif dari keberadaan TPA, seperti pencemaran udara dan tanah. Bau tidak sedap dan limbah yang mencemari sumber air membuat kehidupan di sekitar TPA sedikit menjadi sulit. Lalu yang kedua, kesehatan masyarakat. Banyak warga yang khawatir akan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh TPA. Penyakit pernafasan dan infeksi seringkali dikaitkan dengan lingkungan yang tercemar, sehingga menjadi perhatian utama bagi penduduk. Lalu, pekerjaan dan perekonomian. Sebagian masyarakat mungkin tergantung pada pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Namun, pekerjaan ini seringkali kurang aman dan tidak mendapat penghargaan atau bahkan perlindungan yang memadai. Yang keempat dan yang terakhir, kesadaran lingkungan. Masyarakat umumnya memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya pengelolaan yang baik. Namun, kurangnya fasilitas edukasi dan pelatihan dapat menjadi kendala dalam perubahan perilaku.
melakukan wawancara bersama keluarga dari ibu rukun warga setempat, kami mengetahui bahwasannya terdapat hal-hal yang harus ditingkatkan. Yang pertama, kebijakan pengelolaan sampah, yang di dalamnya terdapat implementasi kebijakan berbasis lingkungan, penerapan konsep reduce, reuse, dan recycle. Lalu yang kedua, fasilitas kesehatan dan lingkungan, yang terdapat pada peningkatan infrastruktur dan juga penataan lingkungan. Dan yang ketiga, edukasi dan kesadaran masyarakat, yang dibawahi oleh program edukasi lingkungan dan juga partisipasi masyarakat. Luasnya kira-kira seberapa? Kira 10 hektar. Yang diaktif sekitar 5 hektar. Aktif sama ruang terbuka hijau ya. Itu juga kan sama. Masuk ke TPA aja. Tahu nih Pak, bedanya zona aktif sama zona tidak aktif. Zona aktif itu masih dari buang sampah lah. Kalau zona yang tidak aktif yang seperti ini kan nggak bisa dipakai lagi. Yang mobil kayak gini, mobil Amro, mobil Damsu, sama dinas. Ini sama dari dinas juga nih. Itu dikasihnya itu per kecamatan atau per kelurahan gitu Pak? Ini kata bos ya. Halo teman-teman. Nah, untuk cara pengolahannya sampah sendiri dapat dilihat ya, bisa didaur ulang dengan berbagai macam kebutuhan atau fungsinya, bisa juga menjadi tempat sampah kembali. Bisa dijadikan sebagai pot ya untuk tanaman-tanaman hias ataupun tanaman-tanaman seperti warung hidup, tomat, cabai. Nah, rumah kompos ini merupakan salah satu upaya untuk mendaur ulang sampah organik di TPA Ciangir, Kota Tasikmalaya. Masalah stunting masih menghantui masa depan mereka. Stunting adalah kondisi yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, yang menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Gizi yang cukup adalah kunci utama untuk mencegah stunting, dari asupan makanan bergizi hingga pola hidup sehat. Kehadiran kami di desa ini bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan kekurangan gizi melalui sosialisasi edukasi serta penyediaan informasi tentang makanan seimbang.